bagaimana Bu Susi bisa maju. Indonesia butuh orang gila yang jadi presiden, bukan orang yang biasa-biasa saja. Dan Bu Susi adalah orang gila yang patut didorong. Bertemu lagi di podcast Apa Kabar .news. Kali ini kita akan berbincang santai sih, tapi agak serius juga sebenarnya karena ini terkait dengan rada gagah ya, Mang Abeng. Rada seriusan terkait dengan calon presiden luar biasa kan. Meskipun Pilpres masih 2 tahun lagi, tapi nama-nama yang digadang-gadang atau di survei ya udah mulai muncul beberapa nama. Kita tahu ada Prabowo, ada Anies, ada RK, ada Ganjar, macam-macam deh, ada Puan. Nah, sekarang yang ingin kita bincangkan adalah satu nama nih. Nama itu tidak asing, tapi di berbagai survei terkait dengan Pilpres, nama ini memang belum muncul ya. Yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Ya, itu tokoh wanita, politisi, tukang lauk, mantan Menteri Kelautan yang keren gitu. Terus macam-macam lah sosok Ibu Susi ini, publik mungkin sudah tahu. Nah, nanti sebelum kita lanjut ke perbincangan itu, saya pengen memperkenalkan dulu nih narasumbernya, cukup hebat juga, Kang Benny Fitriadi atau Kang Aben. Apa kabar Kang Aben? Alhamdulillah Pangesto, kumaha kabarna ya? Alhamdulillah saya, Kang Aben. Ya. Seperti tadi yang saya bilang, Pilpres ini masih lama. Masih. Ya. Tapi dinamikanya udah mulai ini ya, mulai terasa. Tokoh-tokoh udah mulai pasang-pasang baligo di mana-mana, terus timnya juga udah mulai bergerak ke sana kemari. Meskipun kita tahu bahwa tahapan pemilu, tahapan Pilpres juga belum dimulai. Kemudian juga aturan-aturan Pilpres juga belum disahkan karena terutama soal dana WG masih dana can jelas, kemudian aturan parliamentary thresholdnya juga belum jelas gitu. Jadi masih ada waktu lah bagi siapapun untuk membangun atau menetapkan jalan menuju ke sana, termasuk Ibu Susi. Nah, yang paling menarik kan Ibu Susi itu di berbagai survei itu nyaris tidak ada, kalaupun ada di kisaran 0, sekian gitu kan, atau 1, sekian persen lah dibanding katakanlah dengan Prabowo, dengan Ganjar Pranowo, dengan Anies Baswedan, dengan Ridwan Kamil, dengan Puan dan sebagainya. Nah, kira-kira apa sih yang mendorong, yang melatar belakangi teman-teman yang ingin mendorong Susi untuk ikut dalam paling tidak sebagai salah satu figur di orbit pencapresan ini, Kang Ben? Jadi Kang Nununya, kami dari kelompoknya yang namanya Kopi Susi. Kopi Susi ya? Kopi Susi itu singkatan dari komunitas pendukung Ibu Susi. Kopi Susi. Kami itu percaya bahwa harus ada alternatif figur lain dari yang sekarang sudah beredar. Alternatif orang yang bisa kita percaya. Nah, kelompok ini percaya terhadap Ibu Susi, integritasnya. Dan yang paling menarik adalah ini sebagai rasa terima kasih kita kepada Ibu Susi. Dia ketika jadi menteri, di awal pelantikan banyak yang mencela itu kan. Iya. Wah, si Imak itu dan lain. Karena penampilannya yang ekstrenik ya. Iya, dia kan anti elit. Gitu. Tapi ternyata dari survei yang ada, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bu Susi
itu tinggi Ya, pisan. tinggi betul. Dan dia juga ada banyak penghargaan dari luar negeri, bahkan yang paling tinggi di bidang kemaritiman dari Peter Benchley Ocean Award. Itu award yang paling tinggi di dunia kemaritiman. Susi dapat tahun 2017 atau 2018 saya lupa. Ya, Gitu. berarti pengakuan internasional udah didapat ya. Ini adalah rasa terima kasih kita kepada Bu Susi. Dan dia apa namanya? sangat pantas. Dan ya sebetulnya juga kecewa juga kemarin ketika dia tidak jadi menteri lagi. Jadi kalau pertanyaannya kenapa harus Bu Susi? Yang pertama adalah kita butuh figur lain yang punya integritas. Dan kita udah tidak usah mempertanyakan integritas Bu Susi. Dan yang kedua, sebagai rasa terima kasih kita kepada Bu Susi, maka kita mendorong dia untuk insya Allah jadi capres di 2024. Itu kira-kira. Nah, dorongan yang diberikannya bentuknya apa sih Kang Ben? Jadi memang ini berawal dari netizen. Ada kelompok di Twitter terutama, karena memang bermainnya di Twitter berawalnya. Ada komandannya namanya, akunnya adalah Partai Sosmed. Anonim sebetulnya. Tapi dia banyak melakukan sesuatu yang sangat berguna. Salah satunya dia yang bisa membongkar hoaxnya Ratna Sarumpait Haritat ya. Gebugan, padahal bohong. Nah, yang membuka hoax itu Partai Sosmed. Nah, ini teh nama kelompoknya lah katakanlah itu Army 99. Itu para pengikut Partai Sosmed. Nah, ini sebetulnya Army berapa? Army 99. Army 99 kan itu waktu itu pendukung Jokowi kan? Ya, pendukung Jokowi. Memang Oke. pendukung. Tapi gini, ini pendukung Jokowi yang setelah terpilih kita mundur. Mari kita jaga kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Kalau salah kita carekan, kalau benar kita apresiasi. Gitu. Nah, itu mah relawan benernya gitu aja. dan nggak ada yang jadi komisaris. Walaupun dulu ada beberapa apa istilahnya buzzernya ya, buzzernya Jokowi sekarang. Itu dulu satu kelompok dengan kita. Dengan kami, bukan kita ya, dengan kami. Nah, mereka berawal dari pendukungnya Pak Jokowi di dua Pilpres. Ketika setelah Pilpres yang kedua, Pak Jokowi terpilih kembali, ada kekecewaan lah ketika Bu Susi tidak dilanjutkan. Nah, sejak saat itu di Twitter kelompok ini sering menggoda Bu Susi. Ayo dong Bu, maju dong untuk capres nanti. Tapi ya Bu Susi kan orangnya cuek, santai, dan dia menjawab juga dengan cara yang gayanya dia gitu ya. Dia nggak mau. Kira-kira begitu. Nah, setelah didorong sekian lama, pada tanggal 17 April kemarin, jadi selama ini meskipun dorongan dari teman-teman relawan atau teman-teman di barisan yang Army 99 itu kencang, Bu Susi masih belum ya? Belum mau. Tapi rupanya memang ada kontak pribadi lah antara kami manggilnya ketum Partai Sosmed, itu mungkin juga berhubungan terus dengan Bu Susi, diolok lah. Yang akhirnya dia bilang mau. Firm. Mau. Itu baru diumumkan ke publik dalam arti terbatas di kelompok itu ya, di kelompok dan di Twitter. Di Twitter itu tanggal 17 April kemarin, lagi puasa. Gitu. Dan disepakati namanya adalah pakai tagar kopi Susi. Dan dia sempat viral beberapa hari. Nah, itu setelah itu ada pertemuan
di Pangandaran tanggal 7 dan 8 Mei kemarin. Sebagai apa ya istilahnya, bukan soft launching namanya. Ya pertemuan awal lah gitu di Pangandaran di rumah Bu Susi di sana. Dan sayangnya saya memang nggak bisa ikut ke Pangandaran, tapi dari teman-teman bukan melaporkan ya, menceritakan ya memang firm Bu Susi sudah mau diusung. Kita nggak bicara soal jadi apa tidaknya nanti. Mau diusung saja sudah bagus. Karena apa namanya? Kita butuh figur ya. Isu yang dibawa itu polarisasi, kita kan geus capek para sewai gitunya. Juga soal membasmi oligarki. Salah satu hal yang kita percaya, karena Ibu Susi pada saat dia menjabat, dia tidak terpengaruh oleh dorongan oligarki, kira-kira. Gitu kurang lebih. Nah, dorongannya yang kita lakukan itu di Twitter. Nah, jadi dan sekarang Ibu Susi sudah mau. Nah, kan Bu Susi menyatakan firm dia bersedia maju gitu kan. Kan masih di kelompok terbatas. Nah, bagaimana atau apa yang sudah dilakukan untuk mengamplifikasi itu? Ya, itu memang masih di sosial media. Sosial media. Ini relawan-relawan ini masih di sosial media yang lebih kencang. Tapi sekarang sosial medianya juga sudah mulai kita perluas. Bukan hanya di Twitter. Kalau awalnya kan hanya di Twitter. Kita sudah ada di Facebook. Ya, kami sudah ada di Instagram juga. Persoalannya saya main di Instagram dan Facebook ya, gitu. Tapi saya tahu bahwa ada pergerakan di sana yang terus memunculkan apa prestasi Bu Susi dan dia layak didorong gitu. Nah, selain itu juga yang dilakukan oleh teman-teman sudah mulai harus bergerak di darat. Jadi bukan hanya angkatan udara saja. Di darat, dan itu sudah dilakukan di beberapa tempat. Di Bandung, kebetulan saya lain koordinator namanya, lantaran geskolot menurutnya. Jadi teman-teman ngolotkan saya gitu. Jadi di Bandung minimal 1 kali seminggu kita sudah ada pertemuan-pertemuan. Dan pada setiap kali pertemuan harus membawa orang baru untuk kita hire jadi relawan. Juga MLM-nya? Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Efektif nggak itu? Tidak mudah memangnya, karena banyak yang sudah kerja gitu. Tapi ya akhirnya kita menyesuaikan diri saja. Minimal 3-4 orang baru dalam setiap kali pertemuan. Kang Ben, secara figur secara figur lah, sosok Ibu Susi ya publik mungkin sudah cukup mengenal ya. Bagaimana sepak terjang Bu Susi ketika menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan gitu kan, dengan berbagai tindakan kontroversinya, tapi publik memang mengapresiasi cukup positif kan gitu. Kemudian dari karakternya dan sebagainya cukup menarik lah sosok tersebut. Nah, sebenarnya apa sih yang dijual gitu oleh teman-teman dari Kopi Susi ini gitu, sehingga dukungannya semakin solid, semakin melebar gitu. Dan apakah mengelola dukungan di darat ini udah sampai sejauh mana nih? Nah, memang sekarang juga yang di darat, setelah saya coba berkeliling gitu, ke berbagai tempat, ke beberapa pertemuan, semua dia di atas 90% lah. Itu menyukai Bu Susi. Figur dia ketika kinerja dia dulu gitu ya. Nah, tapi ketika kasih tahu bahwa dia bakal kita dorong loh jadi presiden, banyak yang belum tahu memang. Nah, apa yang dijualnya ke relawan-relawan yang baru itu soal integritas dia.
soal integritas dia, dan dia anti elit orangnya. Dari cerita teman-teman di yang hadir ke Pangandaran tanggal 7 dan 8, Ibu Susi itu tanpa jarak, bahkan dia nyetirin bak terbuka untuk relawan-relawan dan bebersih pantai Baberangan. Jadi satu integritas, yang kedua dia memang anti elit. Kita udah capek lah lihat yang elitis. Artinya kan dia mungkin lebih populis ya, Bu Susi. Juga kalau kita lihat dibandingkan dengan capres-capres yang lain, dia antitesa dari semuanya. Artinya kalau diibaratkan produk gitunya, dia sudah punya brand tersendiri sebetulnya. Cuma tinggal masargennya. Kira-kira begitu. Dan mencari pembeli yang potensial. Nah, pembeli yang potensialnya juga sebetulnya banyak ternyata. Oke. Karena rupanya di masyarakat banyak yang sudah capek polarisasi. Baik yang tadinya pendukung Pak Jokowi dan yang tadinya pendukung Pak Prabowo, sekarang relawan ini nyampur ya. Jadi sudah hilang di grup kami. Sekarang sudah hilang tuh Army 99 teh. Karena kalau Army 99 memang itu pendukung Pak Jokowi dulunya. Sekarang mah Kopi Susi itu adalah dulunya pendukung Pak Jokowi, dulunya pendukung Pak Prabowo, yang sudah capek dengan polarisasi, dengan perseteruan, dengan jadi cacimaki. Kampret terus cebong sudah tidak ada. Ibu Susi sendiri yang bilang tidak ada lagi istilah itu, dan tidak ada lagi caci maki, tidak ada lagi marah-marah. Gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Nih Kang Ben, kayak ayah hiji deui pasar teh. Pasarnya Ibu Susi. Iya. Bu Susi kan dulu dikenal nepikeun ka dia keluar sekolah lantaran mengusung golput pan harita. Nah, ternyata juga banyak orang-orang yang golput yang suka dengan Ibu Susi, dan itu juga adalah pasar kita yang jadi mau golput teh engke benernya. Mun teu dicalonkeun jigana golput. Nah, Kang Ben, tadi kan menarik nih ya kan, sosok Susi adalah antitesa dari nama-nama yang sekarang muncul ya, nama-nama yang digadang-gadang akan menjadi kontestan di Pilpres nanti ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan secara tegas gitu ya antara sosok Bu Susi, pemikiran Bu Susi, pandangan-pandangan Bu Susi dengan nama-nama yang lain? Yang pertama tadi kan yang sudah pasti kelihatan adalah yang lain mah elitis, dia anti elit. Tapi kalau dari sisi pemikiran, kita bisa lihat dari kebijakan-kebijakan Bu Susi ketika dia menjabat. Di tahun pertama saja dia menjabat, dia sudah sempat diisukan akan mundur kan, gitu. Dia mau disuap 5T, dan benar itu. Dan dia itu menolak. Dan kebijakan-kebijakannya adalah bagaimana dia melindungi laut kita dan segala isinya supaya nelayan kita lain tibaturnya, nelayan kita bisa hidup gitu dengan baik. Nah, artinya apa yang dia tawarkan benar ketika dia jadi menteri benar gitu. Walaupun banyak yang memprotes gitu kan. Ya, udah semua ini diprotes segala rupa. Dan kita bisa lihat lah apa yang dihasilkan oleh Bu Susi. Memang mungkin belum semuanya beres, cuma 5 tahun gitu kan, gitu. Mungkin masih ada mimpi yang lain yang bisa dilakukan oleh Bu Susi. Bu Susi sangat concern kepada lingkungan, makanya kenapa yang di Benoa nggak jadi kan? Reklamasi itu kan? Reklamasi, dan juga tapi di Jakarta jadi. Nah, itu mah geus aya ti Cina deh, geus dibageulna gitu. Nah, jadi memang artinya apa kebijakan-kebijakan yang dia lakukan dan apa yang dia omongkan itu dia tuntaskan, gitu. Meskipun jabatannya nggak tuntas kan? Akhirnya nggak tuntas karena memang dia ya
Tuh, saya itu Bung Suudonnya sebetulnya. Itu naon. Kalau ya, dia tidak diteruskan juga karena memang perlawanan, kan ada penelitian ya. Iya. Ada penelitian bahwa oligarki yang menggagalkan dia jadi Menteri Kelautan di periode kedua Pak Jokowi. Ya banyak kepentingan yang terganggu. Kepentingannya terganggu banyak. Iya. Oke. Nih Kang Ben, kan selama teman-teman bergerak, ya, teman-teman relawan Kopi Susi itu bergerak, terus apa yang dilakukan untuk menyentuh elit-elit politik ya, yang memang punya otoritas untuk menentukan siapa nih nanti yang akan jadi calonnya untuk berkontestasi di Pilpres. Itu ada nggak upaya-upaya untuk mendekati elit-elit politik? Saya juga udah minta izin, apakah boleh saya ngomong itu ke teman-teman gitunya, ya, ke teman-teman. boleh. Ya jadi memang gini, ada 2 gerakan lah yang dilakukan. Yang saya gerakan ini gerakan yang tadi saya bilang ke bawah dan di di sosmed itu lebih kepada social movement lah, gitu ya. Bagaimana mengenalkan Bu Susi, dia dengan karakter dia, dengan track record dia. Ada wilayah politik yang juga sudah dilakukan rupanya. Tapi saya belum begitu jelas seperti apa. Mau tidak mau kan harus ada dengan partai nantinya. Iya, harus. Itu menjadi wilayah Bu Susi bersama think tanknya. Think tank yang mungkin sebagian teman-teman di relawan juga ada yang di Jakarta gitu ya. Gitu. Sebetulnya juga terbuka, kalaupun ada yang mau ikut Kopi Susi, mau ikut jadi think tank dengan kapasitas apa, bisa masuk gitu. Cuma saya tidak masuk karena ya tugas negara di rumah gitu kan, gitu, jadi nggak bisa. Jadi memang sudah ada gerakan wilayah politik yang dilakukan oleh Bu Susi dan timnya, gitu. Ya pasti ke arah partai pasti. Iya. Walaupun saya juga tahu ada isu lah, isu politik kan kadang-kadang juga memang kadang-kadang sok bener kan ya, isu politik teh. Beberapa ketua partai sudah datang ke Pangandaran untuk minta bebarengan Bu Susi untuk dengan partai mereka. Dan Bu Susi teh tuh apal kan? Daek Bu Susi teh dengan beberapa partai dengan syarat saya yang jadi ketua umumnya. Iya. Mungkin marahnya atau lo gitu mana jadi ketua umum. Nah ini kan menariknya nih, satu saat bisa menghadirkan Bu Susi langsung ya, tapi ini sebagai obrolan awal sebelum nanti kita meminta waktu khusus untuk ngobrol langsung dengan Bu Susi. Nih Mang Ben, pergerakan kan di tataran bawah dan di sosial media juga untuk mendekati atau berkomunikasi dengan partai-partai sudah dilakukan. Nih sekarang Bu Susi lagi ngapain? Ayeuna mungkin juga mereka sedang melakukan lobby itu ya. Sekarang. Memang kemarin kesepakatannya itu menjadi wilayah Bu Susi sendirilah dengan timnya, gitu. Ada beberapa nama yang saya tahu gitu ya, yang mungkin juga kemarin bebarengan di Pangandaran, yang kebetulan terlempar dari dari KPK lantaran TWK-nya, itu beberapa nama. Tapi sebetulnya juga timnya seperti apa saya kebetulan tidak masuk gitu, dan sekarang seperti apa, ya udahlah. Oke, kalau gitu tim relawan biar bergerak di bawah dulu saja. Nah nanti mungkin akan lebih jelas sebetulnya nanti pada tanggal 2 Juli lah. Tanggal 2 Juli. Itu deklarasi. Kemarin saya bilang bahwa saya tanya melibatkan media tidak? Iya, mereka akan melibatkan media dari Jakarta semuanya. Karena kegiatannya di Jakarta. Karena kalau kemarin kan yang di Pangandaran tidak melibatkan media sama sekali. Itu mah internal ya? Internal gitu. Insya Allah tanggal 2 Juli ada berita yang lumayan menarik lah. Yang nanti akan jauh lebih jelas nantinya seperti apa.
Gitu. Arahnya ke deklarasi atau seperti apa nih? Saya belum tahunya. Yang pasti relawan dari setiap daerah akan hadir ke sana, akan ada pelatihan. Oke. Relawan. Tapi karena ada media juga bisa jadi mungkin semacam soft launching lah. Oke. Itu kelihatannya tanggal 2 Juli. Ya mudah-mudahan semakin jelas lah ya. Semakin jelas. Jadi ya. sehingga apa yang kita obrolkan nanti jelasnya nanti di tanggal 2. Tanggal 2 Juli. Ya, ini Kang Ben balik lagi ya ke pertanyaan tadi. Kan ini menarik nih. Bahwa kita punya beberapa nama yang digadang-gadang atau di survei mereka akan ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Nah, kemudian kalau misalnya peta jalan yang sedang disusun oleh teman-teman dari Kopi Susi ini mulus sehingga memunculkan nama Susi ini ya. Kalau misalnya itu terjadi, program apa sih yang akan ditawarkan Susi? Karena tadi Mang Ben bilang ini antitesa dari tokoh-tokoh yang ada sekarang. Kalau tentunya ini sebetulnya wilayahnya wilayah Bu Susi dan timnya yang sekarang sedang menggodok. Ya tapi kan teman-teman mungkin punya bisa menyerap rohnya kan? Ada yang sudah dimunculkan dari teman-teman gitu. Yang sementara ini yang kemarin-kemarin memang diributkan tentang Omnibus Law, Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, KPK, paling tidak 3 itu. Untuk Undang-Undang KPK kita ingin, kami bukan kita maksudnya, kami ingin KPK-nya seperti yang dulu punya taji lagi. Sekarang kan tidak punya taji pisan gitu. Kalau punya taji ke yang warnanya beda gitu kan. Bu Susi mau. Oke. Untuk Omnibus Law juga dia mungkin tidak happy juga dia dengan Omnibus Law yang sangat tidak ramah lingkungan. Juga Undang-Undang Minerba kelihatannya. Paling tidak ada 3 itu dari yang saya tahu Ibu Susi mau untuk mengkoreksi, membatalkan atau mau seperti apa nih? Kalau dilihat dari semangatnya bisa jadi dibatalkan lah ya. Kalau dilihat dari semangatnya. Contoh lah ya, kemarin-kemarin kan Elon Musk cenah reka Indonesia iPad kan itu sebenarnya. Karena teman-teman di kelompok kami udah tahu bahwa nggak mungkin. Karena memang aturan main yang ada di kita itu sangat tidak ramah lingkungan. Gitu. Dan itu dilihat dari Undang-Undang Omnibus Law kan. Nah sementara Bu Susi sangat concern sama lingkungan, sangat lingkungan. Jadi artinya mungkin kalaupun direvisi untuk jadi yang pembangunan di kita yang ramah lingkungan. Saya lupanya aya istilah nanti ESG, saya lupa singkatannya apa itu teh. Prinsipnya ketika ada pembangunan yang di sebuah negara yang harus memperhatikan masalah lingkungan, kira-kira gitulah. Gitu. Terakhir nih Kang Ben, sejauh mana optimisme dari teman-teman Kopi Susi ini untuk mendorong ke arah tujuan dari relawan-relawan itu? Setelah punya modal, Bu Susi ini. Modalnya oke lah gitunya. Tinggal gimana kita masarinnya lah. Oke. Optimisme. Karena nggak gampang loh ya. Saya mah jadi inget Kang Nunu kan resep karo Rolling Stone. Ya kan? Ayapan laguna you can always get what you want. But if you try sometime you just might you get what you need. Memang itu gampang. Tidak mudah, kita tahu. Tidak mudah untuk menjadikan dia berkiprah di sana. Jadi presiden. Tidak mudah. Tapi kami sepakat harus dilakukan, harus dimunculkan. Persoalan nantinya bisa tercalonkan apa tidak, urusan nanti. Gitu. Tapi kalau dilihat dari bahan Bu Susinya sendiri, dia sangat layak. Kalaupun dia tidak bisa karena memang partai politiknya yang tidak mau.
atau karena memang oligarki yang sudah terlalu mencengkram, kira-kira begitu. Tapi ini sekaligus gerakan moral sebetulnya. Ini bagaimana Bu Susi bisa maju. Indonesia butuh orang gila yang jadi presiden, bukan orang yang biasa-biasa saja. Dan Bu Susi adalah orang gila yang dipercaya, patut didorong. Gitu. Ya, artinya ini kan kerjaan yang tidak ringan, tapi ini kerjaan yang mengasihkan juga. Mengasihkan. Ya, apalagi teman-teman berkeyakinan Bu Susi adalah tokoh yang diperlukan ya untuk memimpin Indonesia dalam kondisi yang semakin gila ini. Iya. Edan bukan namanya.